Jumpa lagi di channel YouTube Pembelajaran Tematik. Kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran tematik kita di kelas 4 di tema 2, subtema 1 yang akan membahas tentang sumber daya alam. Tapi sebelumnya kalian perhatikan dulu gambar ini. Kira-kira ini gambar apa ya? Ceritanya tentang apa? Apa yang mereka lakukan? Iya, mereka sedang makan. Dia adalah Ali. Ini adalah dua gambar ketika Ali akan berangkat sekolah dan pulang sekolah. Ketika akan berangkat sekolah, Ali biasanya harus sarapan karena di sekolah membutuhkan banyak energi untuk belajar dan bermain bersama teman-teman. Maka dari itu Ali perlu sarapan. Dan ketika pulang sekolah, Ali akan makan siang untuk mendapatkan energi untuk melaksanakan aktivitas selanjutnya. Biasanya di pagi hari Ali biasanya makan roti, sedangkan di siang hari Ali suka makan nasi. Menurut kalian, apakah yang dilakukan Ali itu bisa menghasilkan energi? Lalu, apakah kalian suka makan nasi juga? Sama dong, ibu guru juga suka makan nasi. Karena nasi itu adalah makanan pokok orang Indonesia yang asalnya itu dari beras atau berupa biji padi. Dan beras merupakan salah satu sumber daya alam yang didapat dari hasil pertanian. Apakah kamu tahu maksud atau arti dari sumber daya alam? Sumber daya alam atau yang biasa disingkat dengan SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kalian bisa lihat dari gambar di sampingnya, itu adalah beberapa contoh dari sumber daya alam. Sumber daya alam diperlukan untuk menunjang kebutuhan manusia. Dan Allah memberikan manusia akal dan pikiran untuk mengelola dan memanfaatkannya agar dapat digunakan sebaik mungkin dalam memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, berdasarkan sifatnya, ternyata sumber daya alam ini bisa digolongkan menjadi dua, teman-teman, yaitu yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbaharui, dan yang kedua adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu maksudnya apa ya dari kedua golongan itu? Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama dulu, yaitu sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui artinya adalah kekayaan alam yang tidak terbatas atau sumber daya alamnya yang tidak terbatas dan dapat terus ada selama kita tidak berlebihan menggunakannya. Lalu ada pula beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Apa saja ya? Contohnya, sinar matahari. Sinar matahari ini akan terus ada
selama kita menggunakannya tidak berlebihan. Kemudian ada angin. Lalu ada air. Selanjutnya tumbuhan. Yang selanjutnya adalah tumbuhan. Indonesia itu memiliki tanah yang subur, yang cocok untuk menanam berbagai jenis tumbuhan. Tumbuhan merupakan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Indonesia ini dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduknya mempunyai pencaharian di bidang pertanian atau bercocok tanam. Lalu ada lagi mikroorganisme. Mikroorganisme ini bisa meliputi jamur, bakteri, ataupun virus. Yang selanjutnya yaitu hewan. Sumber daya hewan ini dapat berupa hewan liar maupun hewan yang sudah dibudidayakan. Manfaatannya dapat membantu pekerjaan manusia, seperti kerbau yang biasanya dipakai petani untuk membajak sawah, atau kuda yang biasanya dipakai untuk menarik pedati. Selanjutnya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini artinya adalah sumber daya alam yang jumlahnya itu sangat terbatas. Karena penggunaannya yang lebih cepat dan lebih banyak daripada proses pembentukannya. Dan apabila itu digunakan terus-menerus, maka lama-kelamaan akan habis. Ada beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, teman-teman. Contohnya yaitu minyak bumi. Kemudian ada lagi besi. Lalu ada lagi gas alam. Kemudian ada lagi batu mulia dan belerang serta batu-batuan. Untuk minyak bumi dan gas alam biasanya berasal dari sisa-sisa hewan dan tumbuhan yang hidupnya jutaan tahun yang lalu, yang terbentuk dan berasal di lingkungan perairan. Selain yang ada pada gambar di layar teman-teman, ada lagi sebenarnya beberapa contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contoh-contoh lain itu adalah bahan-bahan tambang. Salah satu sumber daya alam yang manfaatnya sangat dibutuhkan manusia adalah air. Air adalah sumber daya alam yang jumlahnya sangat berlimpah dan tidak terbatas jumlahnya. Dan air juga sangat penting bagi manusia. Tapi tidak hanya manusia, teman-teman. Air juga bermanfaat bagi hewan dan tumbuhan. Lalu, tahukah kalian ada berapa banyak air di dunia ini? Jadi, ada lebih dari 71% air yang menutupi permukaan bumi kita. Banyak sekali ya. Dan kita wajib bersyukur bahwa Allah telah memberikan air yang berlimpah. Karena air membawa manfaat bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Ada beberapa manfaat air bagi manusia, teman-teman, yaitu yang pertama,
untuk keperluan rumah tangga. Misalnya, yaitu untuk minum, masak, mandi, cuci baju, dan pekerjaan lainnya. Lalu, ada juga sebagai keperluan umum. Untuk keperluan umum ini misalnya yaitu untuk membersihkan jalan. Lalu ada sebagai hiasan kota dan juga ada sebagai tempat rekreasi. Yang ketiga yaitu untuk keperluan industri. Misalnya untuk pabrik atau untuk pembangkit tenaga listrik. Lalu kemudian untuk keperluan pertanian. Misalnya irigasi. Dan yang terakhir sebagai keperluan perlayaran. Lalu ada pula manfaat air bagi hewan. Air yang merupakan komponen penting dan terbesar dalam tubuh hewan yang dibutuhkan dalam berbagai fungsi biologis dan metabolisme. Manfaatnya yaitu seperti mengatur suhu tubuh hewan, lalu membantu proses pencernaan, dan juga mengatur alat transportasi nutrisi ke seluruh tubuh hewan. Selain manusia dan hewan, ada pula manfaat air bagi tumbuhan. Air yang merupakan senyawa yang dibutuhkan dalam jumlah besar oleh tumbuh-tumbuhan, dan air terdapat di seluruh bagian tumbuhan, mulai dari air tanah di sekitar akar sampai dia nanti menjadi uap dari daun. Manfaat air ini untuk tumbuhan diantaranya yaitu melarutkan zat-zat hara dalam tanah sebelum nantinya akan diserap. Kemudian air juga sebagai salah satu bahan baku fotosintesis. Dan air juga mampu mengatur tekanan pada sel tumbuhan serta mampu menjaga agar suhu tumbuhan tetap. Dengan manfaat sumber daya alam yang begitu banyak bagi manusia, teman-teman, ternyata bisa juga menghasilkan kegiatan ekonomi. Apa itu ya kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan untuk menghasilkan pendapatan. Pendapatan itu nantinya akan digunakan oleh orang-orang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan kegiatan ekonomi di daerah pedesaan dan perkotaan biasanya berbeda. Hal ini bergantung pada kondisi alam dan sumber daya alamnya. Jika masyarakat di pegunungan kebanyakannya akan berprofesi menjadi petani, teman-teman. Sedangkan masyarakat di daerah dataran rendah dan pantai kebanyakan menjadi seorang pedagang, pengrajin, dan nelayan. Sedangkan masyarakat yang tinggal di kota kebanyakan bekerja dalam berbagai bidang, antara lain berdagang, pegawai, perindustrian, dan bidang jasa lainnya. Oke teman-teman, kita sudah belajar macam-macam sumber daya alam. Ternyata sumber daya alam itu ada yang bisa diperbaharui dan ada juga yang tidak dapat diperbaharui. Serta
kita juga sudah belajar kegiatan ekonomi apa saja yang memanfaatkan sumber daya alam. Sampai sini dulu pembelajaran kita ya teman-teman. Jumpa lagi di pembelajaran tematik selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.